Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya seperti biasa. Yang belum tekan tombol like, bantu Mimin terlebih dahulu tekan tombol like ya. Bab 455 sampai 456. Bab 455. Kaisar abadi akan datang. Di udara, Yingqing dengan cepat berjalan ke arah Ye Guan, dan tepat ketika Tuan Mu mengira Yingqing akan mengambil tindakan, Yingqing perlahan berlutut dan berkata dengan hormat, "Tuan Muda." Saat dia melihat Yingqing berlutut, Grandmaster Mu merasa seperti disambar petir, kepalanya menjadi kosong, dan mulutnya terbuka cukup lebar untuk memasukkan telur sapi. Tidak hanya Grandmaster Mu, tetapi juga para ahli sekte masa depan yang mengikuti Yingqing benar-benar bingung saat ini. Tuan Muda, siapa yang bisa membuat Yingqing memanggilnya Tuan Muda? Hai Guan, sekarang Raja Alam Semesta Guangxuan. Meskipun sekte masa depan berada di Bima Sakti, sebenarnya ia dikuasai oleh Akademi Guangxuan. Setelah semua orang sadar, mereka segera berlutut dan gemetar. Ye Guan memandang Yingqing di depannya dan tidak berkata apa-apa. Yingqing dan yang lainnya tiba-tiba merasakan rasa tertekan yang tak terlihat datang ke wajah mereka. Seolah-olah ada batu besar yang menghalangi dada mereka, membuatnya sulit bernapas. Yingqing, yang sedang berlutut di depan Ye Guan, tersenyum pahit. Setelah dikirim kembali ke Bima Sakti hari itu, dia telah berlatih dalam pengasingan dan pada dasarnya tidak mengurus apapun di sekte masa depan. Tapi dia tidak menyangka Ye Guan akan datang ke Bima Sakti. Apa yang bahkan tidak dia duga adalah sekte masa depan Bintang Biru masih mengejarnya. Dia hampir pingsan. Di samping, Tuan Mu melihat ke arah Yingqing yang sedang berlutut, wajahnya pucat, dan dia jatuh ke tanah. Sekarang dia teringat apa yang Ye Guan pernah katakan, biarkan leluhurmu Yingqing datang menemuiku. Ternyata aku bukan sekedar pamer, aku memang hebat. Kamu melirik Yingqing dan berkata pelan, bangun. Yingqing ragu-ragu sejenak, lalu perlahan berdiri. Ye Guandao, apa yang terjadi dengan galaksi Futuresek ini? Yingqing berkata dengan hormat, ini adalah benteng yang didirikan oleh sekte masa depan di Blue Star. Tujuannya adalah untuk merekrut beberapa orang berbakat di Blue Star. Ye Guan menggelengkan kepalanya, idenya bagus. Tapi tahukah kamu apa jadinya mereka sekarang? Mereka sekarang adalah organisasi pembunuh. Mereka membantu membunuh siapapun yang memberi mereka uang, dan mereka juga bergantung pada sekte masa depan. Jangan ambil siapapun serius berdasarkan reputasimu. Yingqing buru-buru berkata, sayalah yang gagal mendisiplinkannya dengan baik. Mohon minta Tuan Muda untuk menghukumnya. Ye Guan melambaikan lengan bajunya, dan sekte masa depan di bawah langsung berubah menjadi bubuk, dan Tuan Mu juga langsung musnah. Ye memandang Yingqing, saya pikir sudah lama sekali Anda tidak terlibat dalam urusan sekte masa depan. Saya tidak bisa menyalahkan Anda sepenuhnya atas masalah ini. Tetapi mereka semua memanggil Anda Patriark dan menggunakan nama Anda untuk mendominasi di luar. Oleh karena itu, dalam hal ini Anda tidak dibebaskan dari kesalahan, jadi saya akan menghukum Anda. Pada saat ini, seorang pria paruh baya tiba-tiba keluar. Dia memandang Ye Guan dan berkata, Tuan Muda, ini hanya kesalahpahaman. Tuan Muda telah memusnahkan sekte masa depan Bintang Biru. Jadi mengapa repot-repot membunuh mereka semua? Ye Guan memandang orang yang berbicara. Siapa kamu?
Pria paruh baya itu berkata dengan tenang, "Tuan dari Sekte Masa Depan, Tuan Muda. Sebenarnya, Sekte Masa Depan kita tidak berada di bawah kendali Akademi Guangxuan. Anda tidak berhak ikut campur dalam urusan internal Sekte Masa Depan kita." Ye Guan mengangguk sedikit. "Apa yang kamu katakan sangat bagus. Karena kamu tidak mengakui bahwa kamu adalah kekuatan Akademi Guangxuan kami, maka aku hanya bisa menganggap Sekte Masa Depanmu sebagai musuh. Bagaimanapun, Sekte Masa Depanmu datang untuk mengejarmu lagi dan lagi. Bunuh aku dan obati musuh." Saat dia mengatakan itu, dia menyipitkan matanya dan berkata, "Seseorang datang." Ledakan. Saat suara itu jatuh, sebuah bayangan tiba-tiba muncul tidak jauh di belakang Ye Guan. Orang yang datang tak lain adalah An Yu. Wajah Ye Guan tanpa ekspresi, "Hancurkan Sekte Masa Depan." An Yu membungkuk hormat. Ya, setelah mengatakan itu, dia langsung menghilang. Wajah calon pemimpin sekte tiba-tiba berubah drastis. "Kamu." Ye Guan melambaikan lengan bajunya, dan pemimpin sekte masa depan langsung musnah. Ada sedikit rasa jijik di sudut mulut Ye Guan. Apa-apaan ini? Saat dia berbicara, dia melihat ke arah Ying King yang menundukkan kepalanya dan tetap diam. Dia putus asa. Faktanya, dia tidak banyak berhubungan dengan sekte masa depan, karena dia telah bekerja di Pavilion Xiambao sebelumnya dan belum kembali ke Bima Sakti selama puluhan juta tahun. Dan karena dia memiliki terlalu banyak kekuasaan sebagai wakil kepala Pavilion Xiambao, sekte masa depan langsung menempatkannya di puncak pohon keluarga. Dia juga tidak berdaya. Kamu melirik Ying King dan berkata, "Jaga dirimu." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Di tempat, Ying King terdiam untuk waktu yang lama, menghela nafas pelan, berbalik dan pergi. Kali ini, dia memutuskan untuk menjauh. Di sisi lain, Ye Guan mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Segera, sebuah suara datang dari sisi lain. "Cucu kecil, kamu di mana?" Itu suara Arya. Ye Guan terdiam. 10 menit kemudian, Ye Guan tiba di depan sebuah rumah besar. Rumah yang, begitu mereka tiba di Yang Mansion, Arya berlari keluar bersama Xiao Bai. Arya memandang Ye Guan dan kemudian berkata, "Apakah kekuatanmu sudah pulih?" Ye Guan mengangguk. Arya berkata, "Mari kita bicara di dalam." Karena itu, dia memimpin Ye Guan menuju mansion. Ye Guan sedikit terkejut karena dia menemukan ada banyak aura kuat di Yang Mansion. Saat ini, sekelompok orang tiba-tiba berjalan cepat tidak jauh dari situ. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua berjas tang. Di samping lelaki tua itu, ada juga sekelompok pria dan wanita. Orang tua berjas tang memimpin sekelompok orang berjalan cepat ke Ye Guan, lalu mereka semua berlutut dan berkata dengan penuh semangat, "Yang Lian, kepala keluarga yang saat ini, telah bertemu dengan Tuan Muda." Ye Guan tersenyum tipis, "Tolong bangun." Yang Lian berdiri perlahan. Dia menatap Ye Guan, matanya penuh kegembiraan. "Tuan Muda, pria ini sekarang adalah Raja Alam Semesta Guangxuan. Keluarga yang bisa dikatakan sebagai keluarga terbesar di Blue Star saat ini. Bagaimanapun, Yang Lian Xuang adalah kepala sekte galaksi saat ini, oleh karena itu informasi yang mereka miliki tidak ada bandingannya dengan keluarga lain." Di belakang Yang Lian, semua anggota klan yang memandang Ye Guan dengan rasa ingin tahu.
Yang Lian buru-buru berkata, "Tuan muda tolong." Ye Guan sedikit mengangguk, "Oke." Yang Lian membawa Ye Guan ke aula besar. Dia meminta Ye Guan dan Arya duduk di kedua sisi kursi utama, sementara dia berdiri. Dia tahu bahwa meskipun orang di depannya juga memiliki nama keluarga yang dia tidak memiliki hubungan darah dengan keluarga yang di Blue Star. Hanya karena Yang Lian Suang kita semua menjadi saudara. Ye Guan tiba-tiba bertanya, apakah Bibi Lian Suang sudah kembali? Bibi. Ketika dia mengatakan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Judul ini memang agak janggal, tapi tidak mungkin, tidak bisa disebut namanya saja kan? Yang Lian tersenyum tipis dan berkata, "Saya akan kembali sesekali." Ye Guan mengangguk, "Aku seharusnya datang berkunjung sejak lama. Tapi ada sesuatu yang terjadi selama periode itu, jadi aku belum bisa datang." Yang Lian tersenyum dan berkata, "Kami baru mengetahui bahwa Tuan Muda telah tiba di Yanjing. Jika tidak, kami seharusnya sudah pergi menjemput Tuan Muda itu sejak lama." Ye Guan hendak berbicara ketika Arya tiba-tiba berkata, "Kita semua adalah bangsa kita sendiri. Jadi jangan bersikap sopan." Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Yang Lian juga tersenyum dan berkata, "Itulah yang dikatakan Nona Arya." Dia sangat menghormati gadis Arya ini. Dia tidak tahu siapa Arya, tapi dia tahu kalau gadis Arya ini sudah ada sejak nenek moyangnya masih hidup. Keluarga yang memiliki semboyan leluhur bahwa ruangan di halaman barat harus disimpan selamanya. Dan halaman itu adalah halaman tempat tinggal Arya. Dibersihkan setiap hari, kepala keluarga yang telah berubah selama beberapa generasi, tetapi halamannya masih ada. Halaman ini telah disediakan untuk Arya, keluarga yang juga memiliki semboyan leluhur. Yaitu selama pemilik pekarangan kembali, ia harus melayaninya dengan baik. Yang Lian tidak menyangka bahwa di generasinya, pemilik halaman ini akan kembali. Baginya, tentu saja itu adalah hal yang sangat baik, karena jika gadis Arya ini memberinya manfaat, dia bisa hidup ratusan tahun lebih lama. Tentu saja, yang tidak dia duga adalah tidak hanya Nona Arya yang akan kembali, tetapi kali ini, Tuan Muda Guangxuan Universe juga akan datang. Ye Guan tiba-tiba melihat pria dan wanita di luar aula, lalu berkata, "Biarkan mereka masuk." Mendengar ini, Yang Lian merasa senang dan segera berbalik untuk melihat orang-orang di luar aula cepat masuk. Semua orang buru-buru masuk, dan kemudian mereka hendak berlutut, tapi ditahan oleh kekuatan yang lembut. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Tidak perlu berlutut." Semua orang memandang Ye Guan dengan rasa ingin tahu di mata mereka. Tuan Muda Guangxuan Universe, mereka sebenarnya tidak tahu, karena mereka belum pernah keluar. Bahkan mereka tidak tahu tentang Guangxuan Universe. Tapi mereka tahu bahwa orang di depan mereka sama mulianya dengan Nona Arya. Kamu memandang semua orang, tersenyum tipis, lalu melambaikan lengan bajunya, mengirimkan lusinan berkas cahaya langsung ke alis semua orang. Ini adalah metode kultivasi, ini akan berguna bagimu. Saat dia berbicara, dia melambai ringan lagi, dan lusinan cincin Na muncul di depan semua orang. Setiap cincin Na mengandung sejumlah energi spiritual. Ling Yuan. Itu sama sekali tidak sebanding dengan batu spiritual manapun. Ye Guan memberikan Ling Yuan secara langsung seperti orang kaya yang kembali ke desa untuk membagikan uang tahun baru.
Yang dia berikan bukanlah koin Tiongkok, tapi emas batangan. Di aula, semua anggota keluarga yang sangat gembira. Hal yang paling kurang di Blue Star tidak diragukan lagi adalah batu spiritual. Sebagai keluarga tingkat atas, keluarga yang dapat membagikan sedikit setiap bulan, tetapi tidak banyak, dan semuanya adalah batu spiritual tingkat rendah, yang tidak dapat dibandingkan dengan esensi spiritual yang diberikan Ye Guan kepada mereka. Segera, semua orang memberi hormat pada Ye Guan satu demi satu. Kali ini penghormatannya tulus. Pada saat ini, seorang pria muda tiba-tiba menarik seorang wanita keluar. Dia membungkuk hormat kepada Ye Guan. "Saya telah bertemu Tuan Muda." Ye Guan memandang mereka berdua. Mereka berdua masih muda, baru berusia 13 atau 14 tahun. Pria itu sedikit lebih tua. Dia sedikit gugup ketika berbicara. Dan di sampingnya, wanita itu bahkan lebih gugup. Bersembunyi di belakang dia memegang gaunnya erat-erat dengan kedua tangannya, sedikit takut-takut. Pemuda itu mengumpulkan keberaniannya dan memberi hormat lagi. "Tuan Muda, adikku sangat menyukai pedang. Dia sekarang adalah seorang kultivator pedang tingkat 9, dan dia juga memiliki niat pedang. Tolong Tuan Muda, berikan dia beberapa petunjuk." Saat dia mengatakan itu, dia segera berlutut. Melihat kakaknya berlutut, gadis itu segera mengikutinya. Ye Guan mengangkat tangan kanannya sedikit dan niat pedang yang lembut mengangkat mereka berdua. Dia menatap gadis itu dan berkata sambil tersenyum, "Kemarilah." Gadis itu ragu-ragu sejenak, lalu menatap anak laki-laki itu. Anak laki-laki itu sangat gembira dan dengan cepat menarik gadis itu ke arah Ye Guan. "Tuan Muda, adikku sangat kuat. Dia telah memahami arti pedang tanpa ada yang mengajarinya." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Bagaimana kamu tahu aku adalah seorang kultivator pedang?" Pemuda itu berkata dengan tergesa-gesa, "Adikku mengatakannya." Dia berkata bahwa dia merasakan niat pedang pada Tuan Muda. Selain itu, dia juga mengatakan bahwa Tuan Muda adalah seorang kultivator pedang yang sangat-sangat kuat. Mendengar ini, Ye Guan sedikit terkejut. Dia melihat ke arah gadis itu. Seperti yang dikatakan pemuda itu, dia memang berada di tahap ke-9, dan dia memang memiliki niat pedang. Mampu memahami arti pedang tanpa ada yang mengajarimu sama saja dengan belajar otodidak tanpa guru. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Lepaskan niat pedangmu dan lihat." Gadis itu tidak berani berbicara. Dia hanya melihat ke arah pemuda di sampingnya. Pemuda itu tersenyum tipis dan berkata, "Jangan takut, Tuan Muda adalah orang yang baik. Linger, tolong lepaskan niat pedangmu, dan tunjukkan pada Tuan Muda." Mendengar perkataan anak laki-laki itu, gadis itu ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk, lalu dia melepaskan niat pedangnya. Saat dia melihat niat pedang gadis itu, Ye Guan tercengang. Niat pedang ini berbeda dari niat pedang manapun yang pernah dia lihat sebelumnya. Sebagian besar niat pedang yang dia lihat adalah membunuh dan mendominasi. Dan ini adalah pertama kalinya dia melihat niat pedang selembut milik wanita. Ye Guan memandang gadis itu dan berkata sambil tersenyum, "Apakah kamu suka berlatih ilmu pedang?" Gadis itu melirik ke arah Ye Guan, memegang erat gaunnya dengan kedua tangannya, dan mengangguk sedikit setelah beberapa saat. "Ya." Ye Guan tersenyum, lalu membuka telapak tangannya, dan seberkas cahaya pedang jatuh ke alis gadis itu.
Ye Guan memandang gadis itu, ini adalah warisan pedang yang mungkin berguna bagimu. Gadis itu sedikit bingung. Jelas sekali, warisan pedang itu berdampak besar padanya. Pemuda itu segera berlutut dan berkata, "Terima kasih, Tuan Muda. Terima kasih, Tuan Muda." Kamu memandang pemuda yang berlutut di depannya, tersenyum tipis, lalu membuka telapak tangannya, dan seberkas cahaya putih menembus ke dalam tubuh pemuda itu. Ini juga merupakan warisan. Jika kamu berlatih dengan baik, kamu akan mendapat hasil yang baik. Masa depan. Pemuda itu sedikit bingung dengan kesempatan mendadak ini. Dia juga mendapat warisan. Segera, dia sadar kembali dan dengan cepat mengucapkan terima kasih. Dia tahu bahwa warisan semacam ini memiliki arti yang tidak terduga. Ye Guan menggunakan niat pedangnya untuk mengangkat pemuda itu dan berkata sambil tersenyum, "Berlatihlah dengan baik dengan adikku." Pemuda itu mengangguk, "Aku dan adikku akan bertemu." Ye Guan berdiri, lalu menatap Arya. "Aku pergi." Arya berkedip, "Kenapa kamu tidak duduk sebentar?" Ye Guan menggelengkan kepalanya, "Masih banyak hal." Arya mengangguk, "Kalau kamu ingin pergi, beritahu aku." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Pasti." Dia secara alami akan mengambil Arya dan Xiao Bai. Hanya bercanda, mereka adalah monster terkuat dan asisten terkuat. Dia tidak akan membawa mereka pergi kecuali ada yang salah dengan otaknya. Ye Guan juga meninggalkan sejumlah energi spiritual untuk Yang Lian, lalu pergi. Saat ini, gadis itu tiba-tiba berkata, "Tuan Muda." Ye Guan menoleh untuk melihat gadis itu. Ketika gadis itu melihat Ye Guan menoleh, dia dengan cepat menundukkan kepalanya. Dia ragu-ragu untuk waktu yang lama, dan kemudian berbisik, "Namaku Yang Ziling." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Aku mencatatnya." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Gadis itu melihat ke arah Ye Guan pergi. Setelah sekian lama, dia meraih tangan kakaknya di sampingnya dan berkata dengan lembut, "Saudaraku, Tuan Muda, baik sekali." Pemuda itu mengangguk, "Kita harus berlatih keras dan membalas kebaikan Tuan Muda di masa depan." Gadis itu mengangguk sedikit. Ya, setelah meninggalkan Yang Mansion, An Yu muncul di depan Ye Guan. "Ye Guan Dao, apakah semuanya sudah terpecahkan?" An Yu mengangguk, "Semuanya terpecahkan." Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah Ye Guan. "Tuan Muda, Kaisar Abadi ada di sini." Kaisar Abadi. Ye Guan menyipitkan matanya. Akhirnya sampai di sini. Bab 456, Kenapa Kamu? Kaisar Abadi. Tentu saja dia tidak melupakan orang ini, Tuan Ta masih di tangan orang ini. Dan dia juga mengetahui bahwa Kaisar Yongsheng telah merekrut pasukan untuk mempersiapkan pertarungan besar dengan Guangxuan Universe. Jelas sekali, Kaisar Abadi telah merekrut pasukannya. Ye Guan menarik kembali pikirannya dan bertanya, "Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke Bima Sakti?" An Yu berkata dengan hormat, "Dalam 3 hari. Kita akan mencapai Bima Sakti." Ye Guan bertanya lagi, "Berapa orang?" An Yu berkata dengan suara yang dalam, "Banyak." "Banyak." Ye Guan mengangguk sedikit, "Saya mengerti." An Yu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Apakah Anda perlu mengirim seseorang ke sini?" Ye Guan tersenyum dan berkata, "Tidak. Bima Sakti adalah tempat teraman sekarang." Setelah mengatakan itu, dia langsung menghilang. Saatnya mengucapkan selamat tinggal,
Ye Guan mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Pada saat ini, langit tiba-tiba dipenuhi awan gelap, dan ada hembusan angin dingin di sekelilingnya. Kadang-kadang, ada kilat yang membelah langit, yang memekakkan telinga. Akan turun hujan. Ye Guan menggelengkan kepalanya sedikit, berbalik dan pergi. Setelah beberapa saat, Ye Guan datang ke sebuah hotel, tempat tinggal Suzy. Begitu dia memasuki hotel, dia menemukan seseorang terbaring di tempat tidur. Itu Suzy, masih tidur. Ye Guan berjalan ke arah Suzy, yang mengenakan piyama tipis dan memiliki pasangan yang bahagia. Saat ini, Suzy perlahan membuka matanya. Saat dia melihat Ye Guan, senyuman menyentuh muncul di bibirnya. Aku tahu itu kamu. Ye Guan bingung. Kenapa? Suzy melingkarkan lengannya di lehernya. Baumu. Ye Guan tersenyum sedikit. Suzy dengan lembut mengusap keningnya dengan kepalanya dan berkata dengan lembut, aku sedikit lelah akhir-akhir ini. Ye Guan Dao, apakah kamu berlatih? Suzy mengangguk cepat. Aku berada di level 9 sekarang. Cepat. 9 tingkat. Ye Guan tersenyum dan berkata cepat. Suzy tersenyum dan berkata, ayo, aku ingin memelukmu untuk tidur. Ye Guan mengangguk lalu berbaring di samping Suzy, yang memegangnya erat-erat dengan kedua tangannya. Ye Guan tiba-tiba berkata, aku pergi. Tubuh Suzy tiba-tiba membeku. Setelah beberapa saat, dia memeluk Ye Guan dengan erat dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan Dao, Suzy. Suzy tiba-tiba gemetar, masuk. Kamu Guan, di luar. Tiba-tiba terdengar guntur, dan hujan mulai turun. Awalnya, hujan sangat kecil, dan rintik-rintik di tanah. Namun saat guntur semakin keras, hujan tiba-tiba menjadi semakin deras dan mulai jatuh di bawah tanah. Bahkan kumpulan lumut hati hitam di bagian atap kedua jendela pun basah kuyup. Beberapa saat kemudian, langit seakan dilubangi dengan lubang besar. Hujan semakin deras, dan kali ini semuanya basah. Hujan terus berlanjut selama hampir 2 jam dan akhirnya berhenti. Di dalam ruangan, keduanya berpelukan, wajah Suzy merona dan dia terlihat sedikit lelah. Ye Guan memeluk wanita itu dalam pelukannya dan tiba-tiba berbisik, ikut aku. Suzy mengangkat kepalanya dan menatap Ye Guan, dengan sedikit kejutan dan kegembiraan di matanya. Ye Guan ingin mengatakan sesuatu yang lain, tapi Suzy tiba-tiba berkata, apakah aku akan punya anak? Ye Guan tertegun, tidak menyangka akan menanyakan hal ini. Suzy meliriknya, wajahnya secerah cahaya pagi, dan dia berkata dengan malu-malu, ada banyak sekali, pasti ada, kan? Setelah mengatakan itu, dia membenamkan wajahnya langsung ke pelukan Ye Guan, merasa sangat malu. Ye Guan tersenyum lalu berkata, jangan lari dari pertanyaanku. Suzy tetap diam. Ye Guan berkata dengan lembut, apakah kamu tidak mau? Suzy menggelengkan kepalanya dengan cepat. Ye Guan bertanya, tidak mau pergi. Suzy tidak berbicara. Ye Guan Dao, bagaimana jika saya tidak pernah kembali? Suzy tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Ye Guan. Ye Guan tersenyum dan berkata, apakah kamu benar-benar ingin tinggal di sini? Suzy menundukkan kepalanya sedikit, aku ingin bersamamu, tapi aku ingin tinggal di sini, setidaknya untuk saat ini. Karena kakekku masih di sini dan dia sudah sangat tua.
Saat dia mengatakan ini, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan berkata dengan gugup, "Setelah kamu pergi, maukah kamu kembali?" Ye Guandao, jika kamu di sini, aku akan kembali. Suzy menatap Ye Guan. Benarkah? Ye Guan mengangguk. Ya. Suzy tersenyum tipis. Aku tidak meminta terlalu banyak, cukup kembalilah sekali sehari. Kamu Guan, Suzy berbisik, kapan kamu berangkat? Ye Guandao, dalam beberapa hari. Suzy menundukkan kepalanya sedikit dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan tersenyum dan berkata, kamu boleh tinggal di sini jika kamu mau, karena aku ingin kembali. Ini masalah yang sangat sederhana. Suzy mengangguk. Ya. Ye Guan menghela nafas pelan. Suzy memandang Ye Guan. Apa? Ye Guan berkata dengan lembut. Aku tidak tega meninggalkanmu. Suzy tertegun. Lalu air mata mengalir dari matanya. Dia memeluk Ye Guan erat-erat. Kamu tahu cara membujukku. Ye Guan tersenyum tipis. Sebenarnya tidak apa-apa. Jika kamu tetap di sini, aku akan tetap merindukan Blue Star. Kalau tidak, jika aku pergi, aku mungkin tidak akan pernah kembali lagi. Suzy menunduk. Di mana Wanyu? Ye Guan dengan cepat berkata, Wanyu dan aku murni. Suzy memandang Ye Guan. Kami juga murni. Ekspresi Ye Guan membeku, dan dia tersenyum pahit. Tidak ada yang terjadi antara aku dan Wanyu. Suzy berkata dengan lembut, aku tahu, tapi kamu harus tahu bahwa dia menyukaimu, bukan? Ye Guan mengangguk. Suzy bertanya, bagaimana denganmu? Ye Guan terdiam. Suzy memandang Ye Guan, apakah kamu tidak mengobrol baik dengannya? Ye Guan menghela nafas dengan suara rendah. Suzy, aku akan mengucapkan selamat tinggal padanya dengan benar, tapi... Suzy langsung menyela Ye Guan. Apakah kamu menyukainya? Melihat mata Suzy yang membara, Ye Guan menundukkan kepalanya dan mencium keningnya dengan lembut, berkata dengan lembut, aku laki-lakimu sekarang. Suzy tersenyum manis. Lalu berkata, saya tahu, yang ingin saya katakan adalah Anda tidak boleh membuat keputusan untuknya tanpa izin. Anda bisa jujur padanya. Adapun pilihan terakhirnya, itu urusannya. Jika tidak, kamu seperti ini begitu dia pergi, dia mungkin tidak bisa keluar selama sisa hidupnya. Ye Guan mengangguk, oke, tentu saja. Masalah dengan Mu Wanyu juga perlu diselesaikan. Di galaksi ini, satu-satunya orang yang dia sayangi adalah Suzy dan Mu Wanyu. Lagi pula, tanpa dua orang ini, dia mungkin mati kelaparan. Ye Guan menatap Suzy dan tiba-tiba bertanya, mengapa kamu menyebut Wanyu? Suzy berkedip, kenapa? Ye Guan berkata dengan lembut, jika dia dan aku. Suzy tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan sedikit bingung, apakah kamu tidak peduli sama sekali? Suzy memeluknya dan berbisik, saya tidak peduli. Ye Guan bingung, kalau begitu kamu. Suzy menggelengkan kepalanya sedikit, dia orang yang baik, jika kamu pergi seperti ini, itu akan menjadi pukulan besar baginya. Wanita seringkali seperti ini, begitu mereka jatuh cinta pada seseorang, mereka akan benar-benar jatuh cinta dan pergi, tidak keluar. Ye Guan berkata dengan lembut, sebenarnya, aku tidak terlalu memprovokasi wanita sebelumnya. Suzy memandang Ye Guan, yang berkata dengan serius, sungguh, saya hanya ingin mengejar karir sebelumnya. Sejak garis keturunan saya diaktifkan, saya menemukan bahwa saya mulai menjadi sedikit riang. Garis keturunan ini,
sedikit ada yang salah. Garis keturunan gila, Suzy tersenyum dan berkata, sebenarnya, kamu tidak mengambil inisiatif untuk memprovokasi wanita. Saat dia mengatakan itu, dia mencondongkan tubuh ke telinga Ye Guan dan berbisik, wanita lebih seksi daripada laki-laki. Tentu saja, premisnya adalah dia bertemu pria yang disukainya. Selama dia bertemu pria yang disukainya, dia akan melakukannya. Saya juga akan berpikir untuk mendorong anak laki-laki sampai mati sepanjang hari. Kamu Guan, Suzy tiba-tiba tersipu dan berkata, bolehkah aku punya bayi? Ye Guan Dao, ingin punya bayi? Suzy mengangguk, ya. Ye Guan Dao, kalau begitu kita harus lebih rajin. Wajah Suzy langsung memerah. Ye Guan tertawa. Sore harinya, Ye Guan meninggalkan hotel. Karena Suzy memutuskan untuk tinggal di sini, dia hanya bisa menghormatinya. Lagi pula, Suzy belum familiar dengan dunia luar sekarang, dan dia akan merasa sangat tidak nyaman jika keluar. Oleh karena itu, bukanlah hal yang buruk untuk tinggal di sini dan berlatih perlahan terlebih dahulu. Bagaimanapun, dia meninggalkan banyak energi spiritual kepada Suzy, dan energi spiritual itu cukup untuk Suzy berlatih selama ribuan tahun. Segera, Ye Guan datang ke Akademi Kendo. Mu Yun dan Suang Shuang sudah bepergian ke luar negeri, jadi sekarang hanya Mu Wanyu yang tersisa di Akademi Kendo. Saat Ye Guan datang ke Akademi Kendo, Mu Wanyu masih berlatih. Ye Guan berjalan ke arah Mu Wanyu. Mu Wanyu menatap Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, kamu di sini. Ye Guan mengangguk, menatap Mu Wanyu, lalu berkata, dan kedelapan. Mu Wanyu mengangguk dengan cepat dan berkata dengan penuh semangat, iya. Ye Guan tersenyum dan berkata, luar biasa. Mu Wanyu tersenyum tipis dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan Dao, saya pergi. Mu Wanyu membeku di tempat. Ye Guan tersenyum dan berkata, tinggalkan galaksi. Mu Wanyu memandang Ye Guan, menggenggam tangannya dan kabut muncul di matanya. Ye Guan meraih tangan Mu Wanyu dan berbisik, maukah kamu pergi bersamaku? Mendengar kata-kata Ye Guan, air mata tiba-tiba mengalir di mata Mu Wanyu. Dia tidak lagi keberatan dan memeluk Ye Guan dengan erat. Mu Wanyu memeluk Ye Guan erat-erat. Air mata terus mengalir, namun dia sangat senang, karena perkataan Ye Guan setara dengan mengungkapkan perasaannya padanya. Ye Guan dengan lembut menyeka air mata dari wajah Mu Wanyu dan berkata sambil tersenyum, berhentilah menangis, jika kamu menangis lagi, itu akan menyilaukan. Mu Wanyu menundukkan kepalanya sedikit, Suzy. Ye Guan mengangguk, aku bersamanya. Mu Wanyu menunduk dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan meraih tangan Mu Wanyu dan berkata dengan lembut, kamu sebenarnya sudah mengetahui hal ini sejak lama, kan? Mu Wanyu mengangguk. Ye Guan tersenyum tipis, kalau begitu ayo bermain bersama. Mu Wanyu mengangkat kepalanya dan menatap Ye Guan, yang tersenyum sinis, maksudku, aku merindukan hari-hari ketika kita bertiga tinggal bersama. Setelah mengatakan itu, dia juga sedikit malu. Setelah kembali, kita harus menekan garis keturunan gila ini menjadi semakin tidak murni. Garis darah gila. Mu Wanyu tiba-tiba memeluk Ye Guan dengan lembut. Dia membenamkan kepalanya di dada Ye Guan, lalu berbisik, aku menyukaimu. Ye Guan mengangguk, aku tahu. Mu Wanyu menambahkan, tapi,
poligami adalah ilegal di Blue Star. Ye Guan tanpa sadar berkata, saya akan segera memesan kembaliannya. Mu Wanyu mengangkat kepalanya dan menatap Ye Guan. Ye Guan menundukkan kepalanya dan mencium bibir lembutnya dengan lembut. Lalu berkata, pokoknya, kamu tidak bisa lari. Mu Wanyu berkata dengan lembut, aku tidak bisa melarikan diri sejak lama. Ye Guan tertawa. Mu Wanyu berkata, apakah Suzy akan pergi bersamamu? Ye Guan menggelengkan kepalanya. Dia memutuskan untuk tinggal di sini. Mu Wanyu sedikit bingung. Dia tidak mau pergi bersamamu? Ye Guan mengangguk. Mu Wanyu berkata, maukah kamu kembali? Ye Guan tersenyum dan berkata, ya. Setelah Mu Wanyu terdiam beberapa saat, dia berkata, saya juga ingin tinggal di sini untuk saat ini. Ye Guan bingung. Kenapa? Mu Wanyu berkata dengan lembut, ini rumahnya. Di luar agak aneh. Ye Guan terdiam. Mu Wanyu memeluk Ye Guan dan berkata dengan lembut, apakah tidak apa-apa? Ye Guan mengangguk. Oke. Mu Wanyu tersenyum tipis. Lalu berkata, apakah kamu akan sering kembali, Ye Guan Dao? Jika Anda di sini, saya akan melakukannya. Mu Wanyu mengangguk. Oke, hehe. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari samping. Ye Guan berbalik untuk melihat. Ketika dia melihat pihak lain, dia tertegun. Sialan, kenapa kamu bersambung?